ibadah kita hari kemarin bahwa Bapa dimuliakan ketika orang-orang menyembah Dia, ketika orang-orang meninggikan Dia. Dan itu terjadi melalui gerejanya, melalui kita orang percaya, amin. Bilang kiri kanan, Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bulan ini dan sampai Desember kita akan bicara soal apa? Berbuah banyak, berbuah tetap. Bilang kiri kanan, berbuah banyak, berbuah tetap. Oke, buah kita udah belajar kemarin begitu luar biasa. Ada 196 ayat tentang buah disebut dalam Alkitab. Dan buah itu bisa berbicara tentang buah secara real, yaitu seperti buah anggur, buah apa lagi? Apa? Ya, buah anggur, buah pohon ara, dan buah zaitun. Dan ada banyak buah yang ditulis dalam Alkitab. Tapi ada juga buah itu berbicara tentang sukacita, buah roh, berbicara tentang buah pelayanan, jiwa-jiwa, dan bicara juga tentang buah kebenaran, buah kekudusan, ada begitu banyak. Tetapi 3 bulan terakhir ini kita akan belajar tentang buah yang spesifik, yaitu buah yang tetap, yaitu buah pelayanan, buah jiwa-jiwa. Bukan berarti buah kebenaran, buah doa, buah kekudusan tidak penting, itu penting. Tetapi semua itu akan terrealisasi, katakan sama-sama terrealisasi, akan muncul di dalam buah yang lahir dari hidup kita. Seperti pohon mangga, maka dia akan menghasilkan buah durian, betul? Bukan ya? Pohon mangga menghasilkan buah mangga, gitulah ya. Pohon durian menghasilkan durian, pohon apel menghasilkan apel, manusia menghasilkan manusia. Kita udah belajar kemarin bahwa DNA kita, DNA apa? Berbuah. Ikuti saya, seperti kamera ngikutin saya. Nah, kita belajar kemarin DNA kita apa? Berbuah. Katakan sama-sama, DNA aku berbuah. Nah, coba ikuti saya ke sini. Nah, jadi saudara lihat, kalau saudara nggak ikuti, maka saudara akan kehilangan. Seperti kemarin kita tahu sama-sama, DNA kita berbuah. Waktu Tuhan menciptakan manusia, bahkan sebelum Tuhan ciptakan manusia, Dia berkata, dan Allah memberkati manusia itu dan berkata, Kejadian 1:26, berbuah dan bertambah banyak. Bahasa aslinya apa? Be fruitful and multiply. Jadi katakan berbuah itu bertambah banyak dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa aslinya adalah berbuah. Bukan manusia melahirkan pohon durian dan segala macam, tidak. Tetapi kita akan memenuhi bumi dengan keturunan ilahi. Dan seterusnya terus kita tahu sama-sama bagaimana itu muncul. Sampai Kejadian pasal 12, perjanjian Allah dengan siapa? Abraham. Yaitu dikatakan olehmu semua apa? Kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Keturunanmu, nah keturunan itu buah. Yaitu buah keturunan daripada Abraham. Terus. Dan Allah memilih sebuah bangsa bernama bangsa apa? Israel, dari keturunan Abraham, lahir anaknya siapa? Ishak. Terus anaknya siapa? Yakub. Dari Yakub lahirlah 12 anak. Nah itu Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isasar, Joseph, Zebulun, Benjamin. Yang terakhir Dina ke-13 nggak disebut. Dan 12 suku bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang disebut dengan apa? Israel. Mereka inilah bangsa yang dipilih oleh Tuhan supaya menghasilkan buah ke seluruh bumi. Betul ya? Tapi apa yang terjadi? Kemarin kita belajar bahwa Israel apa? Gagal. Karena Israel gagal, maka Allah membangkitkan Israel rohani. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Kita menjadi Israel rohani, bangsa pilihan Tuhan, karena roh Allah ada dalam kita. Amin. Itu sebabnya kita nggak ikut Palestina dan Israel berperang, kita nggak ikut. Karena kita bukan Israel secara jasmani, tapi secara rohani. Jadi saudara jangan terjebak dengan hal itu. Nah, dan di situ kita lihat sama-sama. Kalau saya sudah ditebus oleh Kristus, roh Allah dalamku, aku menghasilkan buah. Makanya buah itu adalah identitas kita. Kemarin kita belajar, betul? Buah itu identitas. Kalau saudara lihat sebuah pohon, saudara namai pohon itu dari mana? Buahnya, betul? Enggak mungkin waktu saudara lihat, udah jelas itu buahnya durian, saudara enggak akan sebut itu mangga. Betul ya? Karena saudara lihat buahnya sangat jelas berbeda. Itu sebabnya saudara dikatakan
di kitab para rasul, di Antiochialah murid itu pertama kali dikatakan Kristen. Karena apa? Murid itu tabiatnya atau ketetapannya berbuah. Jadi orang Kristen itu sebenarnya adalah orang yang dirancang oleh Tuhan sejak dari penciptaan. Katakan, sejak dari penciptaan. Kita ditetapkan untuk berbuah. Kita ditetapkan untuk berbuah. Oke, saya kembali sedikit ke sini. Saudara, ada banyak orang Kristen puas dengan yang namanya buah roh, yaitu apa? Kasih, terus sukacita, terus semuanya, kesabaran sampai pengendalian diri. Which is good, itu bagus dan itu harus. Yang kedua, banyak orang Kristen puas dengan yang namanya buah kebenaran, yaitu hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan mengubahkannya, mentransformasi hidupnya. Banyak orang Kristen senang dengan buah yang namanya kekudusan. Bagaimana dia menjaga hidup dan dipisahkan dari dunia untuk hidup bagi Allah. Banyak orang Kristen senang dengan buah perbuatan baik. Yaitu banyak hal baik keluar dari hidupnya. Membantu orang susah, membantu orang kelemahan, menolong orang lain. Itu semua bagus. Dan banyak orang Kristen juga senang dengan namanya buah doa. Oke, doa. Ikuti saya, sama seperti kamera mengikuti saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Banyak orang ketika doanya dijawab, dia senang. Dia senang. Saudara senang gak doa saudara dijawab? Membuahkan sesuatu senang. Tapi dengar baik-baik. Tuhan gak mau kita berhenti berbuah sampai di sana. Ada buah yang paling tinggi yang Tuhan mau dan itu akan menjadi mahkota saudara dan saya. Yaitu buah jiwa-jiwa. Karena mahkota inilah yang tanda kutip membedakan saudara, saya, dan orang Kristen lainnya. Dan ini akan dibahas banyak bulan depan. Wah, sudah ada intronya, sudah ada teasernya untuk bulan depan ya. Nah, saudara dengar baik-baik, kita akan belajar itu. Dan itu sebabnya iblis, musuh itu enggak mau saudara sampai ke ujung ini. Betul. Iblis tanda kutip, dia akan halangi saudara untuk berbuat ini dan itu dan semuanya. Tapi untuk menghasilkan buah yang terakhir ini, dia akan kerahkan segala tenaga. Dia akan buat semua strategi supaya kau tidak berbuah. Betul. Dan perjuangan untuk kesini sulit. Itu sebabnya banyak orang tanda kutip tidak mau sampai ke sana. Bulan depan kita akan belajar itu. Saudara akan temukan siapa orang yang bertahan pada kesudahannya, yaitu yang di sini yang akan kita bahas bulan depan. Karena apa? Di sini iblis mungkin mengganggu level 1, 2, 3. Tapi ketika saudara fokus dengan hal ini, dia akan halalkan segala macam cara untuk membuatmu tidak berbuah. Karena apa? Dia tahu buah yang kau hasilkan akan menjadi kekalahan besar bagi dia. Buah yang kau hasilkan akan menjadi sebuah hantaman besar bagi si jahat. Karena pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sementara kita ketika dipilih Tuhan untuk berbuah, kau datang membawa kehidupan kepada banyak orang. Which is itu bertentangan dengan iblis. Makanya dia akan coba berbagai macam cara supaya engkau tidak menghasilkan buah. Supaya kita tidak punya anak rohani. Supaya kita tidak menginjili orang lain. Supaya tidak ada orang yang mengalami Kristus melalui hidupmu. Sehingga akhirnya apa? Kita menjadi garam bagi diri kita sendiri, kita menjadi terang bagi diri kita sendiri. Atau kitab Hosea pasal 10 berkata, kita menikmati buah hanya untuk diri kita sendiri. Itu tipuan dari iblis. Dan kita akan membongkar semua tipuan itu, amin. Dan dengar baik-baik, ini tidak mudah. Oleh sebab itu doakan supaya ini dibukakan oleh Tuhan dan kita terus bertumbuh di dalamnya. Yuk kita sama-sama sekarang buka Yohanes pasal 15. Tinggallah di dalamnya. Ya. Yohanes 15, kita baca sama-sama yuk. Bangkit berdiri. Ayat 1 sampai 8. Ayat ini sudah saudara baca sampai kita nempel ayat ini di kepala kita. Oke. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah.
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu dan berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Puji Tuhan, silakan duduk. Kemarin kita sudah belajar kata buah dari huruf apa? B-U-A-H. Kita sudah belajar. Ini huruf apa nih? B. Kemarin kita belajar B, ada 2 B untuk berbuah. Apa yang pertama? Bapa. Kita belajar kemarin, Bapa. Allah Bapa itu sebagai siapa? Kalau di sini pengusahanya, bahasanya kemarin kita sudah kupas. Kita tahu Bapa itu sebagai tukang kebunnya. Bapa itu yang mengusahakan pertumbuhan. Bapa itu yang merancang kemuliaan. Bapa itu yang menyertai. Bapa itu yang menjadi apa? Sumber. Oh, kita belajar kemarin, Bapa, betul ya? Jangan lupa, Bapa itu segalanya. Jangan lupa, Bapa. Saudara dengar baik-baik, secara teologis, Yohanes 15 ini, saudara sangat berbeda cara penulisan Yohanes dengan 3 rasul yang lain. Matius, Markus, dan Lukas tidak mencatat tentang yang namanya pokok anggur. Tetapi Yohanes mencatat pokok anggur, dan Yohanes 15 ayat 1 dia mulai dengan Bapa. Harusnya saudara kalau bicara, karena Yohanes 15 waktu Yesus, kemarin kita tahu sama-sama, kenapa Yesus mengkhotbahkan pokok anggur? Mereka lewati apa? Bait suci, dan di situ ada gambar apa? Pokok anggur. Lalu untuk sampai ke Taman Getsemani mereka lewat apa? Lembah apa kemarin? Kidron, dan di sana banyak pohon anggur, dan Yesus memberi perumpamaan menjelaskan tentang pokok anggur. Yesus tidak menjelaskan tentang akulah pokok anggur yang benar dan bakulah pengusahanya. Maunya orang-orang langsung ke bawah tentang buah. Tapi itulah Yohanes. Yohanes selalu dipilih oleh Tuhan untuk menjelaskan kepada semua pembaca kita sampai hari ini siapa Allah Tritunggal itu. Di situ dijelaskan Yesus dan Bapa. Dan dia menjelaskan Bapa ini. Mengapa? Karena Yesus akan selesai dan kita akan terus beribadah kepada Bapa dengan perantaraan siapa? Roh Kudus. Bapa ini, Tuhannya orang Kristen dipanggil dengan Bapa. Karena Yesus memperkenalkan kepada kita Allah itu dengan sebutan siapa? Bapa. Makanya Yesus ketika murid-muridnya berkata, Guru, murid Yohanes Pembaptis diajar berdoa. Ajarlah kami berdoa. Lalu Yesus berkata, baik aku mengajarku dengan berdoa. Lalu Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga, dia memanggil. Bahkan di atas kayu salib, dia memanggil sebutan Bapa kepada Allah. Jadi lihat, it's all about the Father, Bapa ini. Jadi kalau saudara berbuah, saya berbuah, gereja ini berbuah, semua alasannya adalah tentang kemuliaan Bapa. Bukan soal hebatnya kita. Karena dia tukang kebunnya. Kalau ada buah dalam hidup kita, itu bukan untuk kita, tetapi untuk Bapa. Itu sebabnya Bapa itu dimuliakan ketika buah itu dinikmati oleh banyak orang. Lihat ya, coba. Kalau saudara keluar dari sini, keluar, belok kanan, belok kiri, di pojok itu ada pohon mangga. Itu pohon mangga. Cobalah pohon mangga itu dari mulai berbuah
Sampai sekarang saya sudah lupa berapa tahun sejak saya kenal YCC, sejak saya kenal tempat ini tahun 2000 berapa, 2006. Saya kenal tempat ini, pohon mangga itu sudah ada. Cobalah dari 2006 sampai sekarang berarti 18 tahun. Buah mangganya nggak pernah diambil. Waktu buahnya mau diambil, tiba-tiba daunnya berbicara. Wah, jangan ambil buahku. Saudara nggak pernah. Kita udah bahas kemarin bahwa kalau buah itu kalau pohon itu berbuah, maka daun-daunnya akan panggil semua orang. Mari kemari, mari tambah apa? Tama. Bungkus sini, bawa keranjangmu, bawa plastikmu, bungkus, datang sini. Kakak Indri, pohon mangga di rumahnya berbuah sampai dia nggak bisa habiskan, dia bawa sama kita. Nah, makanya baik-baik sama kakak Indri supaya dapat mangga. Saudara dengar baik-baik, semuanya tentang Bapa. Katakan semuanya tentang Allah Bapa. Karena Bapa yang dipermuliakan. Nah, kita kemarin pertama Bapa, yang kedua apa? B-nya. Bersatu. Karena apa? Kata apa? Di dalam. Bersatu. Hanya ketika kita bersatu dengan yang namanya Yesus, maka kita bisa menghasilkan buah. Karena apa? Yesuslah yang menjadi kekuatan, kemampuan untuk kita berbuah. Dan nanti kita akan belajar lebih banyak lagi. Ada seorang misionaris yang hebat, namanya Hudson Taylor. Hudson Taylor ini dulu yang melayani Tiongkok. Dia membuka sebuah pelayanan namanya China Inland Mission, dan sampai akhirnya berubah namanya menjadi OMF. Waktu dia mau mati, saudara, sebelum dia mati, satu kali kalau tidak salah di jurnalnya, sekitar umur 65 tahun, dia menulis sebuah catatan, dan ini yang membacakan anaknya ketika dia mati. Dia bilang seperti ini, semua pekerjaan besar yang papaku bisa kerjakan, itu karena satu. Satu yang menjadi rahasia papaku, dan itu ada di jurnalnya, dibukalah pada, saya lupa persis tanggalnya, saat itu usianya 65 tahun, dan dibacakan. Hudson Taylor. Saya Hudson Taylor, saya bisa tinggal di negeri yang jauh, bisa berbuah di tengah semua tekanan, di tengah semua ancaman. Saya bisa bertahan, saya bisa mengerjakan semua ini karena satu, yaitu apa? Abide in Him. Ketika saya bersatu dengan Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kita udah belajar, buah tidak akan mengusahakan segala sesuatu. Buah itu menjadi hal natural ketika dia bersatu dengan Yesus. Itu sebabnya ke depan nanti kita akan gali lebih dalam tentang bersatu ini. Dan ada B yang lain yang akan kita bahas juga bulan depan. Oke, habis kata huruf B, apa huruf selanjutnya? Dah, saya punya huruf U. Ya, pesan sponsor kepada guru sekolah minggu dan orang tua. Habis ini jangan anaknya disuruh ambil balonnya, masih dibutuhkan. Huruf apa? U. Apa itu huruf U? Saudara, apa itu huruf U? Kan tadi B, sudah yang pertama apa B tadi? Bapa. Yang kedua, bersatu. Huruf U yang pertama ini, yang pertama adalah upgrade. Sama-sama bilang upgrade. Sama-sama bilang upgrade. Oke. Saudara, di firman Tuhan ini ada 3 jenis pohon yang disebutkan. Yang pertama, yaitu apa? Yang di sini yang pertama, yaitu apa? Tidak berbuah. Oke, itu dikatakan tidak berbuah, ada satu pohon. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada pohon yang tidak berbuah? Nanti kita bahas. Tuhan mau kita di-upgrade menjadi pohon yang apa? Pindah, berbuah. Tapi Tuhan gak mau kita tinggal di sini. Tuhan mau upgrade kita lebih tinggi lagi. Menjadi apa? Dikatakan di sana, berbuah banyak. Oke, saudara lihat sama-sama. Sekali lagi. Di situ ada berapa pohon? 3 jenis yang dikatakan. Bukan pohonnya, tapi jenisnya. Yang pertama, pohon yang tidak berbuah. Lalu Tuhan gak mau kita tidak berbuah.
Dia upgrade karena dia B. Yaitu apa? Bapa. Dia tukang kebun, dia suburkan, dia tolong supaya berbuah. Dia upgrade kita menjadi apa? Berbuah. Hore, sama-sama bilang hore. Aku sudah berbuah, bilang kiri kanan, aku sudah berbuah. Tapi dengar, Tuhan gak mau kita tinggal dalam zona nyaman. Karena apa? DNA kita berbuah banyak. Makanya Tuhan bilang apa? Nggak stop di sini. Tuhan upgrade menjadi apa? Berbuah banyak. Saudara dengar baik-baik. Kita harus sampai ke sini berbuah banyak. Saya tidak mau dan Alkitab tidak setuju dengan hal itu. Tuhan tidak setuju. Kita tidak berbuah. Kita sudah bahas kemarin. Kalau tidak berbuah seperti contoh bangsa Israel yang dibuang. Tuhan tidak mau kalau kita berbuah yang ada sekarang cukup sampai di sini. Seperti tadi, berbuah kebaikan lah, inilah, berbuah doa, buah roh. Tuhan gak mau. Tapi kita Tuhan mau berbuah, lompatan tinggi, berbuah banyak. Bilang kiri kanan, Tuhan mau upgrade hidupmu. Nah, oke. Sekarang karena yang pertama U-nya apa? Upgrade, semua keluarkan handphone. Bukan mau pamer mereknya. Saudara, kalau handphone saudara rusak mau di-upgrade, itu masuk bengkel dulu, betul? Saudara dengar baik-baik, senang ya mau di-upgrade. Tapi di mana-mana kalau orang mau di-upgrade, itu enggak enak, betul? Dilatih, diinapkan dulu, betul? Dibongkar, dibongkar. Gak enak saudara dibongkar. Betul. Zona nyaman kita gak enak dibongkar. Gak enak dibongkar. Gak enak. Saya pernah nonton film, bukan film ya, Discovery dari Discovery Channel tentang Raja Wali. Raja Wali. Jadi kitab Kejadian pasal 49 seperti burung Raja Wali yang membongkar bangkir sarangnya. Mengambil satu anaknya, membawanya terbang dan menjatuhkannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Sang induk Raja Wali, dia lihat anaknya. Dan dia lihat usianya sudah cocok. Saya akan latih engkau terbang. Induk Raja Wali datang, terbang. Ketika dia terbang, dia hampiri sarangnya, dia kasih makan anak-anaknya. Anak-anaknya, cicit, mama datang. Wah, apa ini mama? Mixu atau Burger King atau apa? Makan, wah, iya nak, ini gacuan ulat. Allah, makan ulat. Dia makan ulatnya, wah senang, wah. Sudah kenyang? Sudah. Mamanya bilang, saya mau bawa kamu jalan-jalan. Ah, mama ini, kami kan belum bisa terbang. Oh, ya udah, gitu loh. Mamanya pergi, pergi. Saudara tahu dari kejauhan, mamanya terbang dengan kecepatan tinggi dan anak-anaknya lihat, mama kurangi kecepatan mama terlalu kencang, mama istighfar mama. Dan boom, ditabrak itu sarangnya, boom, goyang, boom, lewat lagi baru, boom, mama ini anakmu mama, ingat ini aku, Feril mama, ini Phil mama, boom, ini Kenzi mama, wow, boom, wah saudara, sampai akhirnya semua burung itu kan, wah tiba-tiba hilang, anak-anak Raja Wali bilang, kayaknya mama kita kerasukan setan. Kita doakan yuk gitu loh. Tiba-tiba mamanya sudah ada di atas. Lalu diangkat satu anaknya. Mama mau kemana mama? Dia mau kemana mama? Mau kemana mama? Oh dibawa. Oh wow indah sekali itu ketinggian. Oh sungai, iya hutan dia bawa. Tiba-tiba mamanya lepaskan. Mama tolong, benar-benar kerasukan mama. Dan tiba-tiba udah mau sampai ke bawah, dengan cepat Raja Walinya zoom di bawah.
Pakai sayapnya dia pukul mama. Mama inilah. Kenapa mama seperti itu? Gitu loh. Nanti kau akan tahu. Mama ini bikin jantungan. Dibawa tinggi. Dilihat sarangnya. Ini sarangnya. Dia kira mau diturunkan. Ternyata dibawa terbang lebih tinggi lagi. Mau kemana ma? Mau kemana ma? Sampai di atas. Dia hampir kehilangan napas. Boom, dijatuhkan lagi. Wah, parasut mana? Wah, saudara tahu apa yang terjadi? Mamanya mau upgrade anaknya. Saudara dengar baik-baik. Ada banyak hal Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk upgrade hidup kita. Kalau anak Raja Wali itu tinggal dalam sarang sampai dia besar. Dia punya sayap, bulu-bulu dan besar. Itu sarangnya akan hancur. Dan dia menjadi burung pengecut. Dengar baik-baik. Banyak anak Tuhan tidak mau di-upgrade. Tidak mau susah, tidak mau sakit. Tidak mau bayar harga. Dia mau nyaman dengan semua itu. Tidak. Tuhan bilang, tidak nak. Kau tidak berbuah. Saya harus upgrade engkau. Karena engkau ditetapkan untuk berbuah. DNA-mu berbuah. Gitu loh, di-upgrade menjadi berbuah dan terakhir berbuah banyak. Harus di-upgrade. Saudara, tanya kepada dirimu sekarang. Saudara, kita sedang di pohon mana sekarang? Pohon yang tidak berbuah? Atau sudah berbuah? Tapi buahnya tidak banyak. Apanya yang banyak? Daunnya. Daunnya yang banyak. Apanya yang banyak? Bohongnya yang banyak. Saudara dengar baik-baik. Kembali. Yang pertama apa? Upgrade. Saudara, untuk seseorang bisa berbuah, dia harus dilatih. Di-upgrade. Kemampuannya. Saudara ingat apa yang terjadi ketika Yesus memberikan talenta kepada 3 orang. Yang 1 orang diberi berapa talenta? 1 talenta. Yang kedua, 2 talenta. Yang ketiga, dia berikan 5 talenta. Apa yang terjadi? Yang 5 dia upgrade menjadi berapa? 10. Yang 2 di upgrade menjadi 4. Yang 1 di upgrade tidak? Tidak. Bahkan disimpan, dikubur. Saudara tahu apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat, orang ini disebut Tuhan apa? Pemalas. Itu yang pertama. Yang kedua, penjahat. Oke, sebentar. Saudara mau gak kalau saya sebut penjahat? Mau gak kalau saya sebut pemalas? Saudara marah kan? Tapi orang yang tidak mau di-upgrade Tuhan, dia disebut penjahat, disebut pemalas. Lalu apa yang terjadi? Yang 1 yang dikasih, apa yang kata Tuhan? Ambil, dikasih kepada siapa? Kepada yang upgrade tadi, yang 10 atau yang 4. So dengar baik-baik. Kalau engkau upgrade hidupmu, maka apa yang terjadi? Seakan-akan kau merasa hilang. Tidak. Semua yang Tuhan kasih satu-satu kepada orang-orang dan tidak di-upgrade, Tuhan akan tambahkan menjadi milikmu. Karena apa? Karena kita dipercayakan Tuhan dan bisa dipercaya Tuhan. Upgrade. Katakan kiri kan, siap untuk di-upgrade. Yang kedua, kita baca sama-sama firman Tuhan, ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kata dipotong. Saudara, kata dipotong, dengar baik-baik. Kalau saudara baca betul ayat ini, saudara akan ketakutan. Karena apa? Dipotong saya nanti. Bagaimana nih Tuhan? Kata dipotong di sini seringkali diterjemahkan langsung dibuang. Tidak. Beda dengan yang di bawah. Ayat 2, ranting padaku. Artinya ranting yang melekat pada Yesus. Saudara, ini yang terjadi. Kata dipotong, yang kedua adalah uplift, diangkat saudara.
Bahasa aslinya ini eiro, yaitu diangkat. Jadi konon cerita, bukan konon cerita. Saudara lihat di YouTube dan saya memperhatikan, anggur itu karena dia tidak punya batang yang kuat, ketika batang ini mengeluarkan ranting dan ranting itu mulai berbuah, maka dia akan apa? Melentur, turun ke bawah. Saudara, ketika dia melentur turun ke bawah, maka ranting-ranting yang lain akan ikut turun. Begitu loh, akan ikut turun. Nah, satu ranting ini berbuah, yang lain tidak berbuah, akhirnya semua ranting yang lain juga ada yang ikut turun. Dan saudara tahu, pohon anggur, ranting yang paling dekat dengan tanah, inilah yang dikatakan ayat 2, ranting padaku yang tidak berbuah. Ranting padaku itu artinya apa? Orang yang sudah percaya pada Kristus. Katakan, orang yang sudah percaya pada Kristus. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah milik Kristus. Ranting padaku, jadi ada pada Kristus. Nah, lalu dikatakan tidak berbuah, dipotongnya. Kata dipotong itu diangkat. Sama-sama katakan diangkat. Oke. Begini jalan ceritanya. Kata diangkat itu, saudara, ini dia. Saudara bisa lihat ini. Atau Pak Leo sini sebentar. Nah saudara, ini yang terjadi. Ketika satu ranting, ketika satu ranting tidak berbuah, karena dia dekat dengan tanah, maka apa yang terjadi? Tuhan akan angkat ranting itu, dan ketika Tuhan angkat rantingnya, ini yang dilakukan oleh petani. Sama-sama katakan petani atau tukang kebun. Siapa tukang kebunnya tadi? Siapa tukang kebunnya? Bapa. Ini yang dia lakukan, yaitu dia akan datang ke kebun dan dia enggak hanya lihat yang di atas. Yang lihat di atas itu sudah berbuah semuanya. Jadi anggur yang ada di atas berbuah. Nah, anggur yang tidak berbuah rantingnya yang ada di bawah, saya geser aja ini soalnya kakinya. Pak Leo bisa bantu nih kakinya. Nah, ranting yang tidak berbuah, saudara lihat ini yang terjadi. Saya tunjukkan pada saudara. Kalau saudara lihat videonya, misal ini adalah ranting yang tidak berbuah. Karena dia dekat dengan tanah. Ketika dia dekat dengan tanah, maka apa yang terjadi? Kotor, betul? Debu. Dan semua itu menghalangi pertumbuhannya. Semuanya. Daunnya menjadi kotor, daunnya tertutupi dengan yang namanya debu-debu. Sehingga proses fotosintesis. Wah, saudara tahu proses fotosintesis ya? Apa itu fotosintesis? Ya. Pelajaran biologi, apa itu? Di mana terjadi pembakaran di sana, ya. Ada rongga di dalam daun itu, di mana di situ yang namanya semua nutrisi diambil dari akar dibawa kepada daun. Daun itu menjadi seperti kuali dan matahari membakar semuanya nutrisi itu dan kakinya dibawa kembali ke seluruhnya. Namun karena kotor, karena debu, apa yang terjadi? Daunnya ketutup semua rongga-rongganya. Tidak terjadi proses fotosintesis. Daunnya menjadi alergi, hatsi, karena tertutup debu. Daunnya menjadi sakit. Bahkan ketika ada binatang-binatang liar lewat, ayam lewat, tok dipetik. Semuanya menjadi kotor. Apa yang dilakukan oleh sang petani, sang tukang kebun? Siapa sang tukang kebunnya? Dia akan apa? Dia akan angkat ini dan dia
buat satu tiang di sebelahnya dan ditempelkan, diikat. Jadi dia jauh dari bawah dan dia angkat. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ranting itu jauh dari kotoran di tanah. Jauh dari lumpur, jauh dari debu, jauh dari semua binatang yang bisa merusaknya. Diangkat. Saudara tahu mengapa sang tukang kebun lakukan itu? Karena sekali lagi, kalau dia berbuah akan memuliakan Bapa, memuliakan dia. Jadi dia angkat. Saudara tahu apa yang terjadi? Firman Tuhan ketika dikatakan diangkat dan ditempelkan kepada sebuah kayu. Bahasa asli yang Yesus ajarkan tentang kayu yang dia ditempelkan itu adalah salib Kristus. Jadi kalau hidupmu, saudara dan saya sudah menjadi milik Tuhan tapi tidak berbuah, engkau sedang diangkat untuk menyatu dengan salib Tuhan. Supaya kita tidak kena dengan kotoran dunia ini. Menyatu dengan salib Tuhan. Diikatkan dengan salib Tuhan. Nempel dengan salib Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Yang tadinya engkau miring menjadi lurus. Yang tadinya engkau liar sekarang punya arah. Itu yang Tuhan mau. Diangkat. Katakan sama-sama diangkat. Kita buka sama-sama Mazmur. Mazmur 113. 113 ayat 5. Kita baca Mazmur 113 ayat 5 sampai 9. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan apa? Mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk apa? Mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu apa? Anak-anak penuh apa? Sukacita. Haleluya. Jadi lihat saudara, apa yang terjadi? Dia angkat saudara. Dari bawah lumpur dia angkat, disejajarkan supaya bisa sama dengan anak Tuhan yang lain yang memiliki buah. Diangkat seperti firman Tuhan dikatakan, didudukkan bersama dengan orang-orang bangsawan. Bangsawan di sana orang yang berhasil. Kita gantikan dengan orang yang berhasil memiliki buah. Diangkat saudara, diangkat. Dan di sana katakan ada yang miskin, ada yang lumpur dan semuanya. Semua hal engkau miskin secara rohani, Tuhan angkat. Oleh sebab itu ini miskin secara rohani beda dengan Matius ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin dalam Tuhan. Miskin di situ adalah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Tapi ini miskin secara rohani. Apa itu miskin secara rohani? Mereka orang-orang yang tidak bertumbuh. Tidak ada firman Tuhan dalam hidup mereka. Tidak ada satu karakter Kristus dalam hidup mereka. Mereka jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ini orang-orang yang miskin. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada anak muda yang kaya datang sama Tuhan. Masih ingat ceritanya? Anak muda yang kaya datang sama Tuhan. Lalu dia bilang sama Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Yesus bilang apa? Lakukanlah hukum Taurat. Dia bilang apa? Semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Lalu Yesus bilang begini, kalau begitu pulanglah, juallah hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang yang berkekurangan. Setelah itu ikutlah aku. Apa yang terjadi? Alkitab tidak mencatat anak muda itu orang yang kaya. Dia jual hartanya dan ikut Tuhan. Tetapi Yesus menutup, sulit bagi seorang kaya untuk bisa masuk kepada kerajaan Allah. Maksud saya adalah dia kaya secara materi, miskin secara rohani. Ada banyak orang miskin secara rohani di muka bumi ini. Ada banyak. Kita perlu menolong orang yang miskin secara rohani.
Kitab Kejadian, Kisah Para Rasul, pasal Rasul 8. Ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Katakan sida-sida Ethiopia. Kisah Para Rasul 8, dia itu bendahara Sri Kandake, bendahara kerajaan. Kalau kita itu menteri keuangan. Saudara kayak menteri keuangan, kaya, pinter. Tapi dia miskin secara rohani. Dia miskin. Sampai akhirnya Tuhan lihat dan Tuhan kirim siapa? Filipus untuk menginjili dia. Dia bilang, aku tidak mengerti firman Tuhan ini. Dia ngerti tata ekonomi kerajaan. Dia bisa mengatur keuangan kerajaan dengan hebat. Dia orang kepercayaan raja, tapi dia tidak tahu firman. Bukan berarti pekerjaan tidak penting. Penting itu pekerjaan. Pengetahuan tentang pekerjaan, kuliah, semua itu penting. Tapi jangan sampai miskin secara rohani. Tuhan angkat supaya kita tidak miskin secara rohani. Tapi jujur banyak di antara kita memilih miskin secara rohani, kaya secara daging dan duniawi. Dari mana kita tahu? Kita rajin kerja tiap hari bisa pergi, tapi kita malas beribadah, malas berdoa, malas Bible study. Bilang mau kaya secara rohani, mimpi lu. Benar. Karena apa? Kita akan jadi miskin terus. Kita akan jadi miskin. Lumpur, sama-sama bilang lumpur. Saudara tahu lumpur itu bukan berarti dia tanah yang keras, tapi apa? Bubur, lembek. Tapi dengar baik-baik. Mudah enggak saudara keluar dari lumpur? Ini bukan lumpur hidup. Mudah kan? Mudah enggak membersihkan lumpur? Mudah. Tapi dengar, banyak anak Tuhan yang tidak sadar ada lumpur yang mengotori dirinya. Karena dia berpikir, mudah kok itu diselesaikan. Dosa dikit gak apa-apa, minta ampun aja. Gampang, nanti datang hari Minggu. Apalagi perjamuan kudus, dus, selesai. Gak apa-apa, bikin tersinggung dikit, gampang kok itu. Lumpur. Gak apa-apa lihat pornografi dikit-dikit. Gak apa-apa judi online dikit, masih di bawah 1 juta kok. Gak apa-apa, itu lumpur. Gak apa-apa kok gak berdoa, gak beribadah, gak perpuluhan, gak apa-apa. Kali ini aja gak apa-apa, nanti bulan depan, itu lumpur. Hati-hati, Tuhan angkat kita, katakan diangkat. Nah saudara ketika diangkat, maka apa yang terjadi? Dipersatukan dengan salib ini. Ayat yang terakhir dikatakan, ia menundukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Saudara dengar, ibu itu perempuan. Di Alkitab perempuan adalah gereja Tuhan. Kita mempelai wanitanya, kita gerejanya. Kristus adalah mempelai prianya. Allah Bapa akan mendudukkan kita orang yang mandul supaya punya menjadi anak-anak. Artinya apa? Diangkat sehingga punya anak. Saudara katakan sama-sama diangkat. Kalau saudara baca dalam Alkitab ada 2 kali pengangkatan. Yang pertama kita diangkat menjadi anak. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Efesus kita diangkat menjadi anak. Ya, bilang kiri kanan kita diangkat menjadi anak Tuhan. Yang kedua diangkat itu seperti ini. Diangkat naik dari lumpur, dari kemiskinan rohani, diangkat kepada kekayaan kemuliaan Tuhan dengan salib Tuhan. Tapi dengar baik-baik sekali lagi, ketika seseorang diangkat itu artinya berpindah tempat. Katakan berpindah tempat. Sekali lagi berpindah tempat. Ketika kita diangkat kita berpindah tempat. Naik saudara, berpindah tempat. Dan untuk seseorang naik berpindah tempat ke tempat yang lebih tinggi. Kalau ini duduk bersama dengan para bangsawan. Artinya apa? Kualitas hidup kita. Transformasi hidup kita. Metanoia harus terjadi. Kita harus berubah. Enggak boleh. Aku nyatu dengan Kristus tapi tetap tinggal dalam dosa. Enggak ada itu urusannya. Enggak mungkin bisa. Tidak akan bisa. Maka apa yang terjadi ketika kita dipersatukan dengan Kristus? Itu di kitab Kolose yang kita baca, yuk sama-sama. Kitab Kolose, ini menarik sekali. 2 ayat terakhir.
Kolose Kolose pasal 1. Saya akan baca di terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia masa kini. Oke, sebentar saya buka dalam Indonesia, bahasa Indonesia masa kini. Kolose 1 mulai dari ayat 9. Oke. Kolose 1 mulai dari ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya kami selalu berdoa. Saudara boleh baca dalam bahasa Indonesia terjemahan lama, saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Itulah sebabnya kami selalu berdoa untuk kalian sejak kami mendengar tentang kalian. Kami minta kepada Allah supaya Roh Allah memberikan kepadamu apa? Kebijaksanaan dan pengertian, sehingga kalian mengetahui dengan sempurna apa kehendak Allah. 10. Dengan demikian kalian dapat hidup apa? Menurut kemauan Allah dan selalu menyenangkan hatinya, sehingga dalam segala sesuatu kalian dapat menghasilkan hal-hal yang baik, dan pengetahuan kalian juga tentang Allah pun akan bertambah juga. Itu. Kalau di sini hidupmu layak di hadapannya serta berkenan dalam segala hal, dan kamu memberi apa? Buah. Lihat. Buah dalam segala apa? Pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Diangkat dari kemiskinan, miskin rohani, kepada buah pengetahuan akan Allah. Diangkat, saudara. Kalau kita sampai pada tahap ini, maka kita akan mengetahui apa yang menjadi kehendak dan kemauan Allah. Ini keren. Maka apa yang terjadi? Lihat ayat 10 sampai 11 kita akan baca. Dengan demikian kalian dapat hidup menurut kemauan Allah dan segala sesuatu menyenangkan hatinya, sehingga segala sesuatu kalian dapat menghasilkan hal yang baik, dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah pun bahkan bertambah juga. 11. Semoga dengan apa? Kuasa Allah, kuasa dari Allah yang agung, kalian dikuatkan sehingga kalian sanggup apa? Menderita segala sesuatu dengan sabar dan senang hati. Di sini, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasanya, kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya tutup di sini. Saudara dengar baik-baik, waktu engkau diangkat menjadi sama dengan salib Kristus, engkau akan menanggung hal ini. Kita akan menanggung namanya penganiayaan, engkau dikucilkan, engkau ditolak, engkau dibuang, engkau dianggap salah. Tapi dengar baik-baik. Kita belajar dari kitab Ibrani bulan lalu, saya khotbahkan. Itu latihan, itu sakit untuk seketika. Setelah itu akan menghasilkan buah yang kekal. Saudara dengar baik-baik, itu dikatakan apa? Supaya kita menanggung dengan apa? Sabar. Saat kita menyatu dengan salib Kristus. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tidak mudah. Saudara punya kesempatan di sekolahmu ketika engkau Kristen, engkau ditolak, sehingga kita akhirnya butuh Kristus untuk boleh menolong kita. Pemain musik boleh maju. Saya tutup dengan sebuah cerita. Satu kali saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Dan ketika kuliah di Fakultas Ekonomi, di kelas itu hanya saya orang Kristen. Di kelas itu hanya saya, ada satu lagi orang Kristen. Tetap saya juga baru tahu dia Kristen. Karena dia malu dan takut disebut orang Kristen. Karena semua di situ non-Kristen. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya di kampus itu, puji Tuhan, anugerah Tuhan ada di kampus itu. Dan terus berdoa, mencoba memberitakan Injil di kampus itu. Lalu satu kali dosen kami ngomong seperti ini, minggu depan kita akan ujian. Lalu satu kelas bilang apa? Libur minggu depan Pak, merah. Karena apa? Siapa yang bikin tanggal merah? Apa itu? Tanggal merah. Tidak, minggu depan kita ujian. Bapak ini merah tanggal depan Pak. Merah apa itu? Gitu loh. Buka dulu, buka kalender, buka. Ternyata merahnya adalah karena Jumat Agung. Di situ ditulis apa? Kematian Isa Al-Masih. Apa ini Jumat Agung, kematian Isa Al-Masih?
Kenapa tong bisa libur hari ini gitu loh. Siapa bisa jelaskan ini? Saudara semua diam. Saya berdiri. Saya Agus Pak, saya seorang Nasrani. Saya bisa jelaskan. Satu kelas. Gitu. Teman saya yang Kristen satu orang itu lihat juga. Iya. Waktu dosen lihat saya dia bilang gini, tidak usah. Tidak usah. Duduk saja. Ya udah, minggu depan libur. Saya duduk. Saudara tahu apa yang terjadi? Tidak berselang lama, saya ngurus skripsi. Dan ternyata dia dosen pembimbing saya. Oh Tuhan, dosen 2. Sudah, dosen 1 sudah ACC, dosen 2. Saudara, di skripsi saya, di halaman pertama, saya buat ayat-ayat. Kan tetangga sebelah juga bikin ayat-ayat. Saya buat juga ayat-ayat cinta kita. Firman Tuhan saya buat. Waktu dia buka, karena memang dosen kami ini sangat agamis. Waktu dia buka halaman 1, dia enggak buka isinya. Dia buka dulu itu halaman 1, ada enggak bacaan itu. Waktu dia buka, dia lihat saya. Dia mulai pikir, oh ini mahasiswa yang kemarin. Dia baca. Dia lihat, saya sudah begini. Sampai saya 2 puasa dulu, karena apa? Saya sudah dengar bahwa Bapak ini sangat strict, tegas, orang bilang killer Bapak ini. Sudahlah Tuhan, aku serahkan dia padamu. Berdoa. Tapi saudara tahu saya bersyukur sekali. Karena apa? Dosen pembimbing 1, dia perempuan, yang kedua laki-laki. Dia tahu saya seorang Kristen. Sekalipun dia pakai pakaian keagamaannya, tapi dia S2-nya dari Australia. Lalu dia sudah mendengar sedikit tentang kekristenan. Lalu saya kuliah, saya ambil mata kuliahnya dan saya bikin tugas akhir skripsi dan dia pembimbing 1. Kami sering ketemu dan dia tahu beda anak 1 ini. Orang Kristen ini beda. Dan ternyata tanpa sepengetahuan saya, dosen pembimbing yang 1 ini ngomong ke dosen pembimbing yang 2. Bahwa apa? Ada 1 mahasiswa. Dia itu, saya maksudnya bla 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 bla. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata dia buka halaman 1 hanya untuk mengkonfirmasi apakah saya orangnya atau tidak. Gitu loh. Saya pikir dia buka halaman 1 untuk habisin saya. Gitu loh. Oh sudah bagus ini. Saya sudah ngobrol sama ibu, katanya ini segala macam. Sudah oke, saya tanda tangan. Itu aja Pak? Iya. Haleluya. Tapi dengar, sebelum itu jauh sebelumnya, di kampus saya ngalami yang namanya ketika di-uplift, diangkat Tuhan, saya harus menderita. Saya ngalami dikucilkan. Saya ngalami beasiswa saya di-cancel. Saya mengalami, saya dimasukkan nama untuk masuk di BEM, tidak diterima. Saya ngalami banyak hal karena agama dan semua saya tidak diterima. Enggak apa-apa. Saya ngalami kurang punya teman di kampus, enggak apa-apa. Tapi itu di awal. Belakangan akhirnya punya banyak teman. Dan cerita terakhir, saya ngalami semua hal yang tidak enak ini, tapi itu membentuk hidup saya. Sampai akhirnya saya bersyukur, ada teman 1 kuliah saya, ternyata dia wakil bupati hari ini. Dan tanpa sepengetahuan saya dia wakil bupati, tapi waktu kuliah kami kenalan. Dia seorang wanita, sangat rajin beribadah. Dan saya beritakan Injil sama dia. Saya tidak tahu kalau dia ini anak seorang pejabat. Karena saya kaget kenapa dia diantar jemput. Ada prajurit khusus yang antar jemput dia, ternyata dia anak pejabat. Dan ketika saya injili dia mengerti tentang kekristenan karena dia orang berpendidikan. Dan dia bilang, terima kasih tapi saya sudah punya kepercayaan. Saya bilang, oh ya, tetapi Yesus nantiasa tersedia bagimu. Satu kali kami macet di sebuah daerah. Dan ketika macet di sebuah daerah ternyata iring-iringan daripada bupati. Ketika iring-iringan bupati itu lewat, dibuka jendelanya. Dan saya lihat dia, saya bilang, saya buka jendela saya bersih, saya lihat, hei, maksudnya apa? Ikut saya. Jadi saya ikut dengan rombongannya dan kami keluar dari kemacetan itu. Saya melihat bagaimana Tuhan ketika orang bawa, itu contoh sederhana.
Dan akan ada banyak contoh lain ketika engkau bertahan dalam iman, di-upgrade, di-uplift oleh Tuhan. Engkau bertahan dengan sabar. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan buat kita berbuah banyak, duduk dengan bangsawan untuk menceritakan siapa Tuhan yang membuatmu. Siapa Tuhan yang menempel denganmu. Karena kekuatanmu adalah Tuhan. Dia membersihkan kau dari lumpur, dia membersihkan, memperkaya engkau yang miskin rohani. Dia angkat derajatmu di hadapan Tuhan. Engkau bisa miskin secara duniawi, engkau bisa tidak tahu apa-apa hal rohani. Tetapi engkau menyatu dengan Kristus, dia akan membuat engkau kaya dalam pengetahuan akan Tuhan. Yeremia pasal 9 berkata, jangan seorang pun bermegah karena kekuatannya. Jangan seorang pun bermegah karena kecantikan kebijaksanaannya. Jangan seorang pun bermegah karena kekayaannya. Tetapi orang yang bermegah, hendaklah bermegah dalam hal ini. Yaitu ketika dia mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Yeremia 9 ayat 23-24. Ketika kita menyatu dengan Kristus, maka kita diperkaya dengan kekayaan Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, kami sambut firman Tuhan. Di tempat engkau duduk berdoalah sama Tuhan, bilang, upgrade aku Tuhan. Ayo berdoa bilang, upgrade aku Tuhan. Bawa aku Tuhan, restore. Mari Tuhan, perbaiki hidupku. Perbaiki hidupku. Perbaiki hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih. Baru berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, berdoalah kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, perkaya aku Tuhan secara rohani. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku di lumpur itu. Jangan tinggalkan aku dalam kemiskinan rohani itu. Bawa aku Tuhan dalam nama Yesus. Panggil dia, Yesus, Yesus. Aku berdoa pegang ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Sekali lagi yuk sama-sama panggil dia Yesus, bersatu dengan salibnya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, oh jangan tinggalkan Engkau alasan selamatku. Dimanapun saudara berada, mari buka tanganmu, sama-sama kita berdoa. Kami buka tangan kami berkata, Tuhan, kami tidak mau tinggal dalam zona nyaman kami. Upgrade hidup kami Tuhan. Latih kami Tuhan, latih kami. Apapun yang membuat kami nyaman,
Di dalam nama Yesus hari ini bongkarlah semua kenyamanan kami. Kami mau lebih tinggi lagi. Take us higher. Tuhan, upgrade kami. Apapun yang menjadi kekotoran dunia hari ini yang berusaha mencemari kami, angkat kami Tuhan. Angkat kami. Aku mau jauh dari kotoran dunia itu. Angkat dari semua dosa, dari semua lumpur itu. Hari ini dalam nama Yesus, sadarkan kami Tuhan bahwa lumpur itu mengotori dan tidak membuat kami tidak bisa berbuah. Sadarkan kami Tuhan, kemiskinan rohani itu, kemiskinan pengenalan akan Tuhan, membuat kami tidak berbuah. Sadarkan kami Tuhan untuk kami mengejar kekayaan pengenalan akan Tuhan. Sadarkan kami Tuhan. Angkat kami dalam nama Yesus. Bersihkan kami. Saat Kau diangkat dibersihkan, saat diangkat dibersihkan. Lihat itu tukang kebun, dia mencuci daunnya, dia bersihkan, dia angkat. Dia lihat ranting yang patah, dia perbaiki, dia ikatkan kepada kayu itu semua yang patah. All that is broken, he tied to the cross. Semua yang patah dia ikat kepada salib itu. Engkau mungkin pernah patah dalam hidupmu, dan Tuhan mau ikat engkau dengan salibnya. Kau mungkin pernah salah arah, menjadi liar dalam hidupmu. Engkau diikat kepada salib itu supaya hidupmu terarah. Hari ini beri dirimu diikat dengan Yesus. Bilang, aku mau terikat dengan Yesus. Supaya tidak terikat dengan dunia ini. Tidak terikat dengan penguasa-penguasa di udara. Tapi terikat dengan Yesus. Tidak terikat dengan keinginan daging, hawa nafsu manusia, keserakahan. Kami berdoa, kami terikat dengan kekudusan salib Kristus. Kami terikat dengan pengorbanan Kristus. Kami terikat dengan penebusan Kristus. Hari ini beri dirimu diikat dengan Kristus. Diikat dengan Kristus. Supaya tidak ada ikatan yang lain dalam hidupmu. Bilang sama Tuhan, aku tidak mau ikatan yang lain. Ikatan dunia, ikatan kuasa kegelapan, kenyamanan dosa, tipu muslihat. Aku tidak mau terikat dengan itu lagi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, buatlah kami berbuah. Bapa, ini doa kami. Berbuah, berbuah, dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. High five kiri kanan bilang upgrade, uplifting.